Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Hamdi Reza. Pada hari ini saya akan mencoba sharing khususnya etap ya. Hari ini saya akan mencoba membahas tentang kapasitor bank. Nah, jadi kita akan mencoba bagaimana cara menghitung rating ataupun kapasitas kapasitor bank sesuai dengan beban yang ada pada simulasi etap. Nah, ini adalah salah satu Signal diagram di mana di sini saya membuat ini sumber tegangannya itu 20 kV. Ini dari GI, anggap ini dari GI-nya, dari sebuah GI 20 kV. Kemudian ini jaringannya radial. Radial dalam artian dia garis lurus dan ini adalah beban-beban dari penyulang itu sendiri. Ini hanya salah satu penyulang ya, ini satu penyulang. Jadi di sini dapat kita lihat di mana di sini dari GI di sini 10 kilometernya, 10 kms dengan kabelnya ukuran 150. Nah, di sini saya membuat semua ukuran kabelnya sama 150, hanya mungkin jaraknya saja yang berbeda-beda. Nanti file simulasi ini saya upload juga nanti silakan di-download di deskripsi grup ya. Di deskripsi video. Oke, di sini saya buat dari GI dia berjarak 10 kms atau 10 kilometer sirkuit. Ini dengan kabel 150 A3C ini ya, A3C. Kemudian baru dia terdapat beban trafo atau beban sebesar 200 kVA. Nah, kemudian setelah 5 kilometer tadi, kemudian 1 kilometer berikutnya dengan ukuran kabel yang sama 150 itu baru dia ada beban 1 MVA. Ini tadi ini 10 kilometer, kemudian ini 1 kilometer atau 1 kms ya. Kemudian ini 1 kms lagi. Nah, jadi dia dari GI dia 10 kms jumpa beban 200 kVA. Tambah 1 kms lagi dia jumpa beban atau mempunyai beban 1 MVA. Tambah 1 kms lagi 400 kVA. Kemudian 5 kms dia jumpa beban 200 kVA. Begitu seterusnya. Jadi dia ini jaringannya radial. Tujuannya apa? Biar kita bisa mendapatkan nilai drop tegangan. Karena prinsip dari jaringan radial atau jaringan lurus, semakin panjang jaringan akan semakin drop tegangan, semakin ujung di jaringan tersebut akan mengalami drop tegangan dan semakin besar beban juga akan membuat drop tegangan itu sendiri. Nah, di sini langsung saja ya. Jadi ini jaringannya. Jadi saya sudah membuat jaringan ini sebelumnya, signal diagram ini, biar nanti tidak terlalu lama dalam pembuatan ataupun dalam pembahasan kapasitor bank ini. Untuk simulasi silakan diklik di load flow, kemudian di run load flow. Nah, ini run load flow on. Nah, oke. Ini adalah rating tegangan dari sumber GI-nya. Kita pakai di sini adalah 20 kV, di mana untuk masing-masing beban ini setelah 10 kms, ini tadi 1 kms, ada tadi 5 kms ya kan. Nah, semakin ke ujung nilai tegangannya semakin drop atau semakin jatuh tegangan. Nah, di sini saya akan mencoba menghitung ataupun menempatkan kapasitor bank sesuai dengan yang kita butuhkan. Misalnya, di sini bus pertama kan 20 kV, masih bagus lah ya. Bus kedua 19,5, bus ketiga 19,07. Nah, di sini mulai dari bus kelima, di sini dia udah mulai nih di bawah 19 kV. Dapat dilihat dari gambar ya. Nah, di sini saya akan mencoba memperbaiki tegangan yang saya berfokus kepada yang di bawah 19. Jadi saya akan mencoba memperbaiki tegangan yang berada di bus 9. Bus 9 ya. Tapi sebelumnya kita akan cari terlebih dahulu besar susut ini. Nah, di sini saya akan mencoba di sini kita akan membahas nilai di bus 9. Oke. Nah, tegangannya saat ini sebelum pemasangan kapasitor bank yaitu 18,64 kV. 18,64 kV. Nah, susutnya kita akan mencoba mencari susut setelah dilakukan simulasi load flow,
dan run load flow, kita pilih di report manager. Report manager kita pilih summary, klik losses. Nah, jika teman-teman merasa mungkin videonya terlalu cepat, silakan diulang ya. Jadi untuk melihat losses, silakan klik di report manager. Oke, di sini lossesnya di sini adalah 211,5 kW, 211,5 kW tambah 280,6 kvar, 280,6 kvar. Oke ya. Nah, di sini susutnya adalah susut secara keseluruhan, bukan susut di bus 9. Ini maksudnya adalah nilai tegangan yang ada di bus 9. Nah, di sini kita akan mencari rating kapasitor bank. Nah, terlebih dahulu kita klik di menu optimal kapasitor placement. Di sini lihat ya optimal kapasitor placement. Kita akan berfokus di bus 9. Oke, kita klik di sini. Nah, kemudian ada gambar tas di sini namanya Edit Study Case. Kita klik di Edit Study Case. Nah, kita pilih di Voltage Constraint ini. Tadi kita ingin memperbaiki tegangan di bus 9 ya. Bus 9 double klik bisa atau di kemudian di select pun nanti bisa. Per faktor juga di bus 9 double klik bisa, diklik di sini terus klik select pun bisa. Sama di sini juga kapasitor, kita klik di bus 9, double klik di add pun nanti bisa. Oke, setelah oke, kemudian ini kita zoom out sedikit ya. Kita pilih run optimal kapasitor placement. Jadi artinya di sini kita mencari rating kapasitor sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, di sini tulisannya kurang jelas ya. Jadi saya geser ke sebelah kiri. Ini penempatannya untuk di bus 9. Nah, ini adalah besar kapasitor bank yang kita butuhkan, yaitu 4 total kapasitor bank dengan bebannya nanti 43,2 ampere, ratingnya 20 kV, dengan masing-masingnya 400 kvar. Nah, di sini biar gampang di sini ya. Di sini saya perpanjang di sini. Nah, oke, di sini saya coba di screenshot di sini ya. Oke. Oke, nah inilah kebutuhan di kapasitor banknya sesuai dengan hasil simulasi etap tadi. Ini yang setelah direkomendasikan dari etap ya, 4 kapasitor bank. Saya coba edit ya. Nah di sini saya panjangkan tujuannya apa? Biar nanti kapasitor enak nanti nyambungnya. Di sini saya pasang switch, kemudian saya pasang kapasitor bank. Oke. Nah, di sini tadi kapasitornya 4 kapasitor bank dengan masing-masingnya 400 kvar 20 kV ya. Ya, sorry ini mvar ini. Berubah jadi kvar jadi ini oke. Setelah itu oke, silahkan kita mencoba simulasi. Simulasinya klik load flow, jalankan kemudian pilih run load flow. Nah, di sini sekarang tegangannya sebesar 19,08 kV. Nah, di sini 19,08. Kemudian untuk susutnya kita pilih di report manager, pilih summary, losses, oke. Nah, oke ini 171,6 kW tambah 227,6 kvar. Nah, oke. Dari gambar dapat dilihat bahwa sebelum dan setelah pemasangan kapasitor bank,
mengalami kenaikan tegangan, baik itu di bus 9-nya ataupun di bus-bus yang lainnya. Sebagai contoh nih ya, di sini saya coba open lagi, open jadi dalam artian kapasitor banknya belum bekerja, 18,6, 18,5, 18,48, 47. Di sini juga 18,68. Nah, ini saya screenshot ya, biar enak nanti dalam menganalisanya. Oke, kemudian saya paste di sini. Ini dari sisi tegangan. Kemudian kita coba masukkan kapasitornya sesuai dengan rating tadi yang sudah disarankan oleh etap itu sendiri. Oke ya, di sini. Nah, di sini dapat dilihat bahwa semua bus mengalami kenaikan tegangan. Baik itu mulai dari bus 10 dari 18,68 menjadi 19,09. Kemudian untuk bus 9 yang kita pasangkan kapasitor bank, naik tegangannya dari 18,64 menjadi 19,08. Begitu juga yang bus 14, 13, dan 12. Di sini dari 18, semua jadi 18,5 menjadi 18,9. Bus 13 18,4 menjadi 18,9. Begitu juga untuk bus 12 18,47 menjadi 18,91. Dan susutnya pun juga berkurang, baik itu dari sisi KW-nya ataupun dari sisi covernya. Jadi, dalam kesimpulan video ini dapat disimpulkan bahwa pemasangan kapasitor bank yang telah direkomendasikan oleh ETA tadi dapat disimpulkan yaitu dia bisa memperbaiki tegangan dan menurunkan susut. Itu dengan cara seperti tadi yang saya sampaikan, diklik terlebih dahulu di optimal capacitor placement, kemudian kita klik di edit study case, kita pilih di bus berapa yang akan kita perbaiki tegangannya, karena lain bus bar atau lain lokasi bus, lain lokasi beban juga akan berakibat akan lain nanti untuk nilai besar kapasitas kapasitor bank yang akan dipergunakan. Dan ingat, untuk di sini saya hanya membahas tentang kapasitor bank, tidak membahas tentang sistem proteksi ataupun arus gangguan dan topik-topik lainnya. Untuk topik yang lainnya telah saya bahas sebelumnya di video yang berbeda. Jadi di video ini saya akan mencoba hanya membahas dan berfokus kepada kapasitor bank saja. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk simulasi etapnya dapat di-download nanti dalam deskripsi video. File Excel ini juga sebagai tampilan ataupun referensi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Dan untuk library kabelnya ini, saya mempergunakan library SPLN, dapat dilihat nanti dari deskripsi video. Dan mohon sebelum dijalankan, dirunningkan, dipastikan library-nya sudah diaktifkan terlebih dahulu, yaitu dengan cara klik library, library file, open, kemudian hasil download dari library SPLN tadi, copy pastikan di folder etap dan library, di folder C pastinya. Nah, oke, demikian, terima kasih. Jika ada salah mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat khususnya bagi teman-teman ataupun elektrician yang mencari informasi terkait dengan cara perhitungan kapasitas kapasitor bank. Oke, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.